Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi konsep dan klasifikasi biaya. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Reynald Immanuel Kumani. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Keuangan di Universitas Samratulangi Manado. Saya membuat video ini untuk mengikuti ujian tengah semester yang diberikan oleh Cik Imelda Onggi, mata kuliah akuntansi manajemen. Konsep biaya. Biaya dalam akuntansi keuangan adalah suatu pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa dalam akuntansi manajemen. Yang pertama, biaya atau cost adalah kas atau setara kas yang dikorbankan atau dibayarkan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat atau pendapat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Kedua, biaya yang akan memberikan manfaat atau benefit hanya pada periode perjalanan atau iuran periode, biasanya dicatat sebagai beban. Cost objek. Objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan sebagainya, di mana biaya diukur dan dibebankan. Contoh, buku tulis adalah cost objek jika Anda menentukan beberapa harga pokok buku tulis tersebut. Klasifikasi biaya. Klasifikasi dasar. Pertama, produk. Kedua, waktu pengakuan. Ketiga, perilaku biaya. Keempat, pembuatan keputusan. Kelima, karakteristik biaya secara ekonomi. Klasifikasi biaya menurut hubungan dengan produk. Biaya pabrik. Yang pertama, biaya bahan. Kedua, biaya tenaga kerja. Ketiga, biaya overhead pabrik atau disingkat BOP. Biaya komersial. Yang pertama, biaya pemasaran. Kedua, biaya administrasi dan umum. Klasifikasi biaya menurut waktu pengakuan. Biaya produk atau produk cost, biaya bahan baku langsung, tambah biaya tenaga kerja langsung, tambah biaya overhead pabrikasi. Biaya periode atau period cost, yaitu biaya pemasaran atau penjualan ditambah biaya administratif dan umum. Klasifikasi biaya dikaitkan dengan volume produksi. Biaya variabel atau variable cost, biaya yang bila dikaitkan dengan volume secara per unit akan selalu tetap meskipun volume produksi berubah. Akan tetapi secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Biaya tetap atau fixed cost, biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah produksi perubahan. Biaya semi variabel. Klasifikasi biaya dikaitkan dengan pembuatan keputusan. Pertama, biaya terkendalikan adalah suatu biaya dianggap sebagai biaya terkendalikan pada jenjang manajemen tertentu, manakala lapisan manajemen tersebut mempunyai kekuasaan untuk mengotorisasi biaya tadi. Contoh, biaya iklan surat kabar menjadi biaya terkendali oleh manajer pemasaran apabila dia mempunyai kekuasaan untuk mengotorisasi biaya dan jenis iklan surat kabar. Kedua, biaya tidak terkendali merupakan biaya ini berada di luar kendali manajer karena dia tidak dapat mengotorisasinya. Misalnya biaya penyusutan mesin, perlengkapan pabrik bagi manajer pemasaran menjadi biaya tidak terkendalikan karena manajer tersebut tidak mempunyai wewenang untuk mengotorisasi pemakaian mesin pabrik. Klasifikasi biaya secara ekonomi. Pertama, biaya bergabung dan biaya bersama. Biaya tidak langsung sering pula disebut biaya bersama atau biaya bergabung. Biaya bersama atau common cost dikeluarkan untuk menyediakan manfaat kepada lebih dari satu aktivitas. Biaya ini terjadi ketika dua produk yang mungkin dihasilkan secara terpisah diproduksi bersama. Kedua, biaya bergabung atau joint cost diterapkan dalam situasi di mana bermacam-macam keluaran berasal dari satu sumber.
Contoh, minyak mentah dapat diolah menjadi bermacam-macam produk, misalnya minyak solar, olive, premium, dan lain-lain. Biaya relevan dan biaya tidak relevan. Dalam rangka untuk pengambilan keputusan, biaya relevan harus memiliki manfaat yang paling tinggi. Agar supaya biaya tersebut biaya relevan, maka biaya tersebut harus berbeda pada waktu dilakukan perbandingan pilihan keputusan. Apabila suatu biaya meningkat, menurun, muncul, ataupun menghilang pada waktu suatu tindakan yang berbeda dievaluasi, maka biaya tadi boleh disebut relevan. Harus bernilai kini atau masa yang akan datang. Biaya tidak relevan atau irrelevant cost adalah biaya yang tidak berubah untuk semua alternatif. Manfaat informasi biaya bagi manajer. Penilaian persediaan yakni untuk mengetahui biaya mana yang akan dilekatkan atau dibebankan dalam persediaan perusahaan. Penentuan laba usaha yakni untuk mengetahui biaya mana saja yang akan dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi untuk menentukan laba usaha selama periode tertentu. Perencanaan keuangan yakni mengetahui perencanaan biaya masa depan dengan tujuan finansial yang dikehendaki. Pengendalian kegiatan usaha yakni mengetahui informasi tentang hasil biaya sesungguhnya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan. Pengambilan keputusan yakni untuk mengetahui keputusan apa yang harus diambil dalam menghadapi berbagai alternatif tindakan yang berhubungan dengan biaya. Klasifikasi biaya dalam perusahaan pabrikasi. Yang pertama, untuk membantu manajemen menganalisasi biaya pabrikasi produknya. Biaya pabrikasi pada umumnya dibagi ke dalam 3 komponen, yakni pertama bahan baku langsung, kedua tenaga kerja langsung, ketiga overhead pabrik. Dalam perusahaan pabrikasi atau manufaktur produk, total biaya sama dengan biaya produk tambah biaya periode. Biaya produk, biaya bahan baku langsung tambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead pabrikasi. Biaya periode, biaya pemasaran dibagi penjualan tambah biaya administratif dan umum. Klasifikasi biaya dalam perusahaan jasa. Ada 2 pertimbangan akuntansi mendasar untuk perusahaan jasa, yakni biaya tenaga kerja yang relatif tinggi, tidak adanya persediaan untuk dijual. Biaya dalam perusahaan jasa dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat ditelusuri secara fisik ke produk atau jasa tertentu seperti gaji yang dibayarkan kepada para akuntan, pengacara, dan lain-lain. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa seperti asuransi atau sewa kantor. Biaya tidak langsung biasanya dikurangkan dari pendapatan dalam periode di mana biaya dipakai. Sekian paparan materi dalam video ini tentang konsep dan klasifikasi biaya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.